Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan dari makalah ke-8 Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi yang kemarin belum sempat selesai, yang intinya beliau mengatakan kalau ilmu kita berorientasi kepada urusan dunia, raghiban fid dunya, jadi senang mengejar dunia, maka ilmunya tidak bermanfaat. Yang di dalamnya kemarin ada 10 tanda-tanda orang yang ahlu dunia dari ilmu, khususnya ilmu syariat yang tidak berorientasi pada akhirat. Kemudian ditutup dalam syair-syair, maka itu saya akan melanjutkan syairnya, yaitu tidak saya akan membacakan biar lebih fokus ya. Syair itu mengatakan, mari kita bersyukur dulu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Syair yang ditukilkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, penunda taubat setahun demi setahun, dan aku tidak melihat engkau menyadari dirimu di antara manusia. Ini kira-kira banyak orang karena urusan dunia kemudian menunda sholat taubat sehingga tahu-tahu wafat. Sesungguhnya engkau seandainya menemani harimu, wahai orang yang lalai, ya, dan engkau berpuasa menghidupkan panjangnya malam dengan berdiri sholat, itu adalah cara untuk membersihkan diri kita. Engkau harus mengurangi dengan sedikit air dan makan. Pasti engkau pantas bahwa engkau akan memiliki adalah syarafal maqami wal karamatal azimah mir rabbil anam. Tempat yang mulia, tempat yang pantas buat kamu, bagi orang yang memang berorientasi pada akhirat. Dan itu dalam bertarekoh, taklilul kalam, taklilul ta'am, wa taklilun naum, menyedikitkan makan, tidur, dan bicara. Dan engkau juga akan mendapatkan waridwanil akbar min dzil jalali wal ikram. Engkau dapat kemuliaan, dapat ridho Allah, dan engkau akan mendapatkan satu zat dari Allah, artinya keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Wa qala syair min bahri tawil, dalam syair Bahar At-Tawil juga disebutkan, beritakanlah kepada kekasih dari perbuatanmu, sesungguhnya ia kawan yang mulia di dalam kubur selama ia berbuat. Teman kita itu bukan harta itu yang tadi oleh Yahya bin Mu'ad kita kejar, tapi teman kita di kubur adalah apa yang kita amalkan, amal soleh. Maka jika engkau sibuk dengan sesuatu, maka jangan engkau menjadi sibuk. Artinya kesibukan kita bukan urusan dunia tapi akhirat. Untuk apa? Dengan orang seperti ini, bi ghairil ladzi yadbihi tashghulu, orang yang sibuk urusan dunia, dia tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia tidak akan menemaninya setelah kematiannya menuju kuburnya kecuali amal yang ia telah berbuat.
inna ya ila qabrihi ilal ladzi kana ya'malu. Apa yang teman kita, bukan harta yang kita cari. Maaf, bukan kedudukan yang kita agung-agungkan. Harta kita bukan, tetapi adalah kana ya'malu, apa yang kita perbuat di dunia, itulah teman kita dikubur. Ala innamal insanu dhaiful li ahlihi, ingatlah sesungguhnya manusia tamu bagi keluarganya. Memang ada yang mau ikut kita ke kuburan, ikut dimakamkan di samping kita, kan tidak ada. Ya teman kita itu ya amal kita nanti di sana. Jadi kita jangan terlena urusan dunia. Yuqimu qalilun indahum thumma yarhalu, ia hanya menetap sebentar bersama mereka kemudian ia pergi. 7 langkah munkar nakir datang. Enggak ada yang mau menemani kita 24 jam di kuburan, enggak ada. Apalagi yang ikut di makamkan, enggak ada. Teman kita sesaat, tapi teman abadi kita adalah amal kita yang itu nanti dipetok itu diambil ya, tabungan kita di akhirat. Bukan urusan yang kita agung-agungkan di dunia. Wa qala sa'ir akhar sa'alta dara tukhbiruni 'anil ahbabi ma fa'alu faqalat daru ila qamu qalilan wa qad rahalu. Aku bertanya kepada waktu yang memberitahu aku tentang orang-orang yang dicintai, apa yang mereka berbuat. Lalu waktu berkata, mereka menetap sebentar dan sungguh ia akan pergi, karena tidak akan yang menemani kita itu selamanya kalau sudah masuk kubur. Lalu seseorang berkata, wahai waktu, kemana engkau pergi? Aku akan cari. Dan tempat tinggal mana yang kau lihat wahai waktu, di mana mereka menetap? Waktu nggak bisa diputar balik. Laula akhartani ila ajrin qarib, ya Allah tangguhkan saya dalam waktu dekat. Wa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah semua harta saya. Wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi orang solehin. Ini ada orang nama soleh itu mesti insya Allah solikin itu orang yang amalnya baik gitu ya. Nggak ada waktu lagi ya. Sungguh mereka telah menetap di kuburan, dan sungguh mereka telah berjumpa dengan kawan mereka ya, munkar nakir dan amal-amal kita. Demi Allah memberi mereka tidak melakukan selain amal soleh, tidak ada sesuatu yang menemani kita. Kemudian dia mengatakan, ya ba'sya gharadhumu amalhum wa ghadara, wahai jeleknya saya tertipu oleh sesuatu yang indahnya di dunia. Wa ghadara, saya terkhianati. Ya sa'ili bihim maniyatul ajal, wahai orang yang kebanyakan padaku batas kematianmu telah membawa mereka tertipu. Mata'ul ghurur, dunia adalah tempat yang menipu. Sesaat, kebahagiaannya sesaat. Apa saja yang kita dapat sesaat. Jabatan ada waktunya, makan hanya 10 cm, hanya di tenggorokan lidah, habis itu hilang. Jadi mata'ul ghurur, sendaguro yang sesaat di dunia ini. Maka kita harus mencari kebahagiaan sa'adah kimiawi, sa'adah kebahagiaan yang kimiawi, yang betul-betul substansi. Wa fi sahifi kullun kainatun min qabih, dan pada permukaan tanah semua mereka tinggal karena banyak keburukan mereka. Memang ada yang nunggu kuburan kita? Tidak ada. Kecuali memang kita menjadi orang soleh yang nanti akan diziarahi banyak orang.
Coba maaf ya Bapak Ibu sekalian, kuburan yang begitu banyak itu loh, kanan kiri kita kan banyak kuburan. Belum tentu itu keluarganya menziarahi. Kuburannya begitu banyak, rumput-rumputnya, ilalangnya. Anaknya kemana itu? Nggak ada. Jadi nggak ada yang dibanggakan lagi. Nah karena itu kita adalah mengejar amal yang akan menemani kita. Jika mereka minta pertolongan, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Iyastaghisu fala ahadum yughisuhum. Doa saja nggak mau, apalagi membuat amal jariah untuk kedua orang tuanya, udah nggak ada. Apalagi anaknya tidak soleh, nggak ngerti. Tidak ada yang bersedekah atas nama orang tua, tidak ada orang yang berkorban demi orang tua. Ini bulan besar. Untuk diri sendiri saja mampu, belum tentu mau berkorban kok. Kemudian ini korban untuk orang tua. Nah, orang tua apa yang akan dikirim? Nah, ini mereka tidak ada yang menolong. Walalahum mulja'a fiha wala hiyala, dan tidak ada tempat berlindung di sana dan tidak ada kekuatan. Illa khazani nadami fi kuburihim, kecuali kerusakanku, penyesalan di kubur itu. Wafat itu adalah suatu kepastian. Yang tidak pasti adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu hanya satu, pasti kita mati. Tapi karena anehnya kita tahu kita akan mati, tapi orang terlena. Itu ya Bapak sekalian, tidak ada yang menolong, nyesel nanti. Laula akhratun il ajin qarib fa asaddaqa wa aqum minasalin. Sudah cukup. Kamu kita dikasih kesempatan 40, 50, 60, 70. Begitu saja hidup. Lepas begitu saja. Ya, walaisa yukhni nadamun liqomi wa qad khasalu. Tidak cukup penyesalan, tidak cukup. Ya, sedangkan mereka itu adalah orang yang khasalunya, hasilnya, memetik hasilnya nanti di yaumil akhir. Demikian Bapak sekalian, ini melengkapi dari Syekh Yahya Ar-Razi. Nah, mari kita lanjutkan maqalah ke-9. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi, dan maqalah yang ke-9, qala ba'dul hukama, ya, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli bijak, asharatu hisalin yubghidu Allah subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin. Ada 10 perilaku yang Allah subhanahu wa ta'ala membencinya dari 10 di dalam diri manusia. Artinya apa? Ay akbaru bu'dan min ghairihim. Ya, ini paling besar murkanya dibandingkan terhadap selain mereka. Apa itu al-bukhli, kikir? Ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan sapaan Allah, dan Allah ini akan marah kepada orang yang kikir, apalagi minal aghia, apalagi orang yang kaya. Jadi olahragawan jangan petinju, istilah saya. Petinju itu tangannya genggam aja, jadi nggak pernah memberi. Qala Hakimul Bukhli mahwu sifat tal insaniyah wa isbatu udatil khawaniyah. Seorang bijak mengatakan kikir itu adalah penghapusan sifat manusia dan penetapan tabiat binatang. Ada monyet dikasih pisang, maka dia akan makan sebanyak-banyaknya. Tidak peduli ada kanan kirinya ada monyet yang lain. Bahkan dia masih bawa tangannya lari sekian banyak,
makanan dia pindah. Lah itu orang kikir seperti itu. Begitu juga binatang yang lain. Orang yang mengganggu apa yang ada di depannya maka akan diterkam. Kita tidak seperti itu. Wal kibri minal fuqara, yang kedua, kesombongan dari orang-orang astagfirullah yang fakir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Apabila seorang laki-laki berkata manusia telah rusak, maka laki-laki itu manusia yang paling rusak. Artinya sombong kepada orang lain. Ini adalah sifat dari apa? Dari orang yang menjadikan Allah murka. Nah, ini dikenal kalimatnya ahlahukum dibaca rofa huruf kafnya, dan ada yang meriwayatkan dengan menasobkannya. Ini. Hadis ini artinya apa? Hadzan nahu liman qala dzalik. Hadis ini merupakan larangan orang berkata demikian. Ini saya, kamu siapa? Tidak boleh. Ajaban bin nafsihi wa tasawru'an linnas. Dia membanggakan dirinya dan menyepelekan orang lain. Na'udzubillah, jangan. Manusia semuanya mempunyai kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karenanya kita harus menghormati orang lain. Wartifa'an alaihim, dan dia maling orang yang paling tinggi ya. Saya yang paling tinggi derajat kelas saya. Fahadha wal haram, maka hal ini adalah diharamkan. Wa amma man qalahu, adapun orang yang mengatakan lima yarofin nasi min taksifi amri dinihim, karena apa yang ia lihat pada manusia kekurangan dalam urusan agama mereka, juga nggak boleh. Saya kiai, saya ulama, kamu bukan, nggak boleh. Saya yang paling lengkap, paling hebat, juga nggak boleh. Wa qalahu tahazzunan alaihim aladdin, sedih terhadap mereka dengan agamanya. Fala ba'sa fihi hakadha wasarul ulama. Demikianlah hadis itu ditafsirkan oleh para ulama. Meskipun kita dikatakan disebut adalah orang mempunyai kelebihan ilmu, maka kita tidak boleh menganggap orang lain itu lebih jelek. Tidak. Jadi tidak ada kelas di dalam Islam. Tidak ada strata di dalam Islam. Tidak ada keunggulan seseorang di dalam Islam. Tidak ada nasab yang diunggulkan di dalam Islam. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seperti kita orang biasa, jangan sedih hati. Anaknya kiai jangan bangga, karena belum tentu Anda jadi kiai. Bahkan orang biasa karena alim saatnya bisa menjadi kiai besar. Jadi jangan membangga-banggakan terhadap keunggulan ilmu-ilmu orang tua kita. Yang ketiga, wattama minal ulama, rakus daripada ulama. Artinya kila lama nataqa Musa alaihissalam bidzikri tama. Nabi Musa berbicara menyebut tentang kerakusan, maka beliau berkata, faqala law syi'ta lattakhadta alaihi ajran. Jikalau kamu mau, niscaya kami mengambil upah untuk itu. Di dalam surat Al-Qur'an surat Al-18 Al-Kahfi ayat 77. Qala al-Khidir lahu hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Artinya memang Musa lebih banyak syariatnya, Khidir lebih banyak spiritual ilmu batinnya. Nabi Musa nggak kuat ngikuti, karena ukuran-ukuran Nabi Musa itu lebih pada ukuran apa? Ukuran syariat. Substansi tidak tahu. Masa punya perahunya dilobangin ya, dan sebagainya. Itu banyak dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wa qila lamma qala dzalika Musa alaihissalam waqafa baina yadayhi
Ketika Nabi Musa mengatakan hal itu, ada yang kering madu, ada yang di antara kedua tangan keduanya. Dhayyun wa kana ja'i'aini janibil ladzi yaliya Musa ghaira maswiyin, ya, padahal keduanya sedang lapar. Bagian samping yang bersebelahan dengan Nabi Musa tak terpanggang. Itu banyak mukjizat-mukjizatnya Nabi Khidir. Dan itu mengapa banyak orang sekarang itu salah satu tawasulnya kepada Nabi Khidir, karena beliau menjadi performa spiritual, ya. Wal janibul ladzi ya lil khidru maswiyun, dan bagian samping yang bersebelahan dengan Nabi Khidir malah terpanggang. Ini maka sekalian, ya, terhadap sesuatu yang urusan dunia kita nggak boleh rakus. Yang keempat, wakilatul haya' minan nisa, sedikit malu dari orang-orang wanita. Sekarang udah banyak. Ini maaf kalau saya salah ngomong, ya. Yang seneng itu bukan orang laki kepada perempuan. Sekarang itu orang perempuan yang seneng pada laki, ngejar itu. Jadi sudah muruahnya tidak. Nah, karena itu ruya ke annahu sallallahu alaihi wasallam malam yakun lahu khaya'un falatina lahu, siapa saja yang tidak mempunyai rasa malu maka ia tidak mempunyai agama. Wa man lam yakun lahu khaya'un fid dunya lam yadkhul jannah, dan siapa yang tidak memiliki sifat malu di dunia ini maka ia tidak akan masuk surga. Riwayat dari Imam Ad-Dailami. Jadi kita harus menjaga al-haya'u minal iman, itu di situ. Jadi harus ada batasnya. Orang yang menyenangi itu ada batasnya. Atau meminta juga ada batasnya. Kita harus jaga diri kita karena kita harus punya rasa malu. Nah, yang kelima, wa hubbud dunya minassuhu, orang-orang cinta dunia dan dari orang yang tua. Maaf, sudah umur 70, 80 yang dipikir dunia terus, bisnis nggak ada habisnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang yang menjadikan Allah murka. Umur 60 sudah pensiun, masih dunia. Anak sudah nikah semua, masih dunia. Saatnya metik. Ya, makanya Bapak sekalian kalau punya uang umur 60, 70 itu nggak usah eman-eman. Bahasa Jawa eman-eman itu sayang, jangan cari makan, jalan sama keluarga, dinikmati, ibadahnya ditambah, umrohnya gitu. Loh, ngapain deposito numpuk? Memangnya kita mau ajak kemana lagi? Mau kita pakai apa lagi? Udah untuk ibadah, nikmati hidup. Tapi nikmat untuk akhirat, bukan senang-senang urusan dunia. Syekh Abu Bakar Al-Maraghi berkata, wal i'aqilu man dabara amra dunya bil qanaah. Orang yang berakal adalah orang yang membelakangi urusan dunia dan qanaah. Itu orang yang berakal. Karena dia akan mempersiapkan akhiratnya. Wa tasfiqin, dan orang yang menunda-nunda, wa amril akhirat bil harsil wa ta'jil, dan sedangkan urusan akhirat dengan kerasukan dan bergegas. Kalau urusan akhirat, ayo. Pengajian, ayo. Suluk, ayo. Ngaji, taklim, tawajuh, ayo. Ini orang yang berakal karena dia sedang mengumpulkan persiapan bekalnya untuk akhirat. Dan terhadap urusan agama dengan semua ilmu-ilmu yang dia bil ilmi wal istihadi, menuntut ilmu dan dia adalah istihad dengan ilmunya itu. Yang keenam, ya, wal kasalu, ya, minas subani, ya, artinya adalah orang malas dari anak muda. Masih muda, pagi tidur terus, bangun jam 1, loh kerjanya apa? Nah, ini jangan, ini Allah nggak senang. Ini
yang masih suka tidur pagi ini wal kasalu minas subal. Anak muda, saya ingatkan, jangan tidur pagi. Tidur itu tidur kokolah, nanti jam 11 nunggu duhur. Nah, itu Rasulullah kalau istirahat di situ, bukan habis subuh langsung tidur, tuh lari rezekinya. Nah, yang ketujuh, wal jauru minas sultan, yaitu zalim, penguasa. Penguasa yang zalim itu adalah sumber dari Allah murka. Ru'anna sallallahu alaihi wasallam man arda sultanan bima yushitu rabbih. Siapa saja yang merelakan penguasa dengan sesuatu yang Allah benci kepadanya, kharaja min dinillah ta'ala, maka telah keluar dari agama Allah. Jadi orang penguasa yang keluar dari agama berarti dia adalah keluar dari rahmat Allah. Hadis riwayat oleh Rawahul Hakim. Yang kedelapan, wal jubnu minal ghuzzati. Penakut dari seorang prajurit. Loh, prajurit tidak mau perang. Tapi kalau sudah mau menang, dia bawa bendera paling depan. Banyak itu. Tidak mau berjuang, tahu-tahu memetiknya di depan. Ini teman-teman saya ya, saya sendiri, dan saya mengingatkan kepada kita yang aktivis. Kalau nggak menanam, jangan ingat menuai. Nggak pernah ikut berjuang, tahu-tahu menang, ngerebut di depan, seakan-akan jadi pahlawan kesiangan, pahlawan kesorean. Banyak itu. Tiba kerja nggak ada, tiba bagi-bagi di depan. Nah, betul ini. Ini yang aktivis nih loh. Ini kan banyak, maaf sahabat-sahabat saya kan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua cabang ISNU ini loh. Kalau nggak menanam, jangan ingin menuai. Tahu diri. Tidak pernah aktif, tahu-tahu tiba sesuatu akan bagi-bagi, dia yang paling depan. Ya, jangan begitu, Allah tidak suka. Jadi wa dhaful qalbi, hatinya kecil kalau suruh kerja nggak mau. Yuhjamu bihi minal liqa'il aduwwun, dan dia mengundurkan diri ketika ada musuh. Ya, ini kan apa ya? Pengecut kan orang seperti ini. Ya, pengecut dan munafik. Dan yang ke-9, wal ujubu minaz zuham, kebanggaan diri dari orang zuhud. Dari orang zuhud itu caranya satu, warok. Ya, kalau zuhud mesti warok, kalau warok mesti insyaallah zuhud. Qala Rasulullah, man hamidan nafsahu ala amali sholih faqad dhalla syukrahu. Siapa saja yang memuji dirinya atas amal soleh, maka sungguh ia telah sesat syukurnya. Oh, saya itu yang memberi itu saya, yang membangun itu saya, ya Allah. Itu berarti sesat syukurnya, wa habitu amaluhu, dan terhapus amalnya. Hadis riwayat dari Imam Abu Nuaim. Di dalam hadis lain juga disebutkan wa ruya anna sallallahu alaihi wasallam qol ma min ahadin yalbasu tauban liyubahiya bihi. Tidaklah seorang yang mengenakan suatu pakaian untuk membanggakannya, fayang durun nasilahi, lalu orang-orang itu melihat kepadanya, ini mereknya apa ya? Itu pasti ini mereknya bagus itu. Orang itu berjalan 2 miliar, tasnya Hermes 200 juta, sepatunya Belly misalnya, pakaiannya Chanel misalnya, jamnya misalnya Patek Philip. Wah, ini orang itu jalan saja ini harganya sudah 2 miliar. Dibangga-banggakan, illa lam yangdurullah ila yaumil qiyamah, pasti Allah tidak akan melihat orang ini nanti di yaumil akhirat, hatta yang mata mana za'ahu, semenjak pakaiannya itu dilepaskannya. Jadi
kita nggak usah bangga urusan penampilan, nggak usah menghebatkan diri dalam penampilan. Yang penting hati kita baik, amal kita banyak, amal hasanah. Itu Bapak sekalian ya. Yang terakhir dari tentang kebanggaan orang zuhud itu yang tidak diperbolehkan adalah hadis lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yahabnu adama kaifa yazhu, celaka anak Adam bagaimana bisa membanggakan dirinya, wa innama huwa jifatun yu'dhi man marra bihi, padahal sesungguhnya ia adalah bangkai yang mengganggu orang melewatinya. Ad-dunya jifah, dunia ini sesungguhnya adalah batang. Ngerti batang ya Bapak sekalian ya? Bangkai, dia akan busuk kalau tidak dijaga dengan untuk sedekah. Lah, ini yang dikejar manusia. Ya. Man marra bihi ibnu Adam min turabi khuliqa wa ila yasir, dan anak Adam itu tanah diciptakan dan kembali menjadi tanah. Apa yang kita banggakan? Tanah kok. Masa kita membanggakan terhadap diri kita yang cantik, yang ganteng? Coba, gantengnya siapa? Tidak usah sebut. Atau cantik siapa di dunia ini? Itu dikelupas kulitnya, orang udah lari semua. Nah, apa yang dibanggakan manusia? Udah hebat, cantik, ganteng, hidungnya dipotong sedikit, orang sudah takut semua. Apa yang dibanggakan oleh manusia? Jangan sombong ya. Ya, kita semua termasuk saya. Jangan. Ya. Jadi wa amma wujuhul hamdi minan nas min ghairi ayyuhibbahu, adapun pujian dari manusia yang manusia tanpa menyukainya, fala ya'sa bihi li anna salaysa riya, maka tidak apa-apa karena sesungguhnya hal itu bukan riya. Jadi artinya kita biasa saja. Urusan orang memuji kita karena amal kita bersyukur, tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Jadi riya dalam ibadah ya tadi ya. Bapak sekalian yang saya hormati, iyakum an takhlitu ta'allahi wa bi hubbi sana'il ibadah. Berhati-hatilah kalian mencampurkan ketaatan dengan pujian manusia. Kita tidak boleh riya beribadah. Fatabata amalakum, itu bisa menghapus amal-amal kita. Ya. Kama ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajulu ya'malu amala minal khairi wa yahmaduhu nasu alaihi. Abu Dzar bertanya, bagaimana tanggapan Anda seorang laki melakukan suatu amal kebaikan dan orang memujinya? Qala tilka ajilun busrul mu'minin, ia adalah mendahului kabar gembira orang yang beriman. Ini artinya kalau orang berbuat baik dipuji biasa, itu akan menambah percepatan kita amal-amal diterima oleh Allah. Ini ya Bapak sekalian, itu yang ke-10 ya. Yang ke-10 itu tidak boleh riya di dalam beribadah. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan sedikit lagi. Al-maqalatu asyarah. Makalah yang ke-10, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ifatu ala asratin aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Perlindungan itu atas 10, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang akan mendapatkan suatu perlindungan dari Allah, 5 dunia dan 5 di akhirat. Adapun yang di dunia
Fa ammal lati fid dunya, orang yang akan mendapat perlindungan oleh Allah di dunia itu, fahiya, yang pertama adalah al-ilmu, orang yang alim, orang yang berilmu. Karena itu Imam Ghazali mengatakan tanjakan seseorang yang abid, orang yang ahli ibadah, fahuwa aqobatul ilmi, orang yang mendapatkan dan mencari ilmu, khususnya adalah ilmu tasawuf, ilmu spiritual, ilmu ruhaniyah, ilmu ma'rifat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu pengertiannya adalah liya'rifun. Jadi ilmu-ilmu ma'rifat harus lebih didahului. Yang kedua, wal ibadah, dan orang yang ahli ibadah. Itu Allah sangat melindungi. Yang ketiga adalah warizku minal halal, orang yang rezeki yang halal itu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hindari yang subhat, apalagi yang haram. Fil mata'im, sehingga dia wal malabis, dan dia menjaga betul makanan dan pakaiannya. Yang keempat, wasabur ala sidat, sabar di dalam hal kesukaran. Nggak apa-apa, tidak semua orang itu akan sedih, pasti ada bahagia. Tidak ada orang bahagia terus, saatnya sedih. Jadi kalau sedang ada kekurangan, kita nggak usah bersedih. Itu pertanda kita ridho bikismatillah, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Qala Junaid Al-Baghdadi, ya, beliau mengatakan tahrajul imarata min ghair ta'bisin, engkau menelan empedu tanpa memerungut. Empedu yang pahit itu jangan engkau dengan merungut. Ya, merungut itu apa ya? Mencem, yang tidak bahagia. Kekurangan itu bertanda Allah sedang menyapa kita. Kita kurang, Allah sedang menyapa. Biar apa? Biar kita menyebut nama Allah, kan? Coba kalau Anda sukses terus, lupa. Jadi kalau makan empedu, jangan bilang empedunya, itu obat. Itulah Pak Ustaz. Jangan sedih. Orang yang berkurang itu jangan sedih, ya, itu. Wa qala Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah, as-sabru minal iman bimangzilatir ra'si minal hasad. Sabar pada iman sama dengan kedudukannya adalah kepala pada tubuh. Jadi namanya iman itu adalah rasul ibadah. Orang ibadah kalau tidak iman ya tidak ada artinya. Orang baik tidak ada iman tidak ada artinya. Karena itu ketika menyebut Allah, ketika menyebut la ilaha illallah, itu adalah kunci semua masuk surga. Tanpa itu nggak bisa masuk surga. Orang kuncinya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci ne surga, la ilaha illallah. Nah itu kan kalau kita puji-pujian dulu di kampung, betul ibu-ibu? Begitu la ilaha illallah, itulah rasul ibadah illallah. Itu adalah segala pangkal orang bisa masuk surga karena nyebut Allah. Ismudah la ilaha illallah nafi isbat. Nah, karena itu kuncinya kita semua. Ya. Nah, kemarin dengan izin Allah, saya dan jamaah sempat ziarah ke makamnya Junaid Al-Baghdadi di Baghdad. Ini adalah pundi-pundinya ilmu tasawuf, Junaid sama Imam Ghazali. Begitu rumusan dari Nahdlatul Ulama. Jadi begitu ya Bapak sekalian ya, saya hormati. Nah, satu lagi. Jadi yang kelima, kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah, kebahagiaan itu adalah
orang yang wasyukru ala nikmat, orang yang paling banyak bersyukur ala nikmat, dari nikmat-nikmat Allah, itulah adalah ciri orang akan mendapatkan perlindungan pada Allah. Wa syukzul abdi alal haqiqah, syukur seorang hamba pada hakikatnya adalah innama huwa nutqul lisan wa iqrarul qalbi bi in'amillahi ta'ala, yaitu mengucapkan dengan lisannya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nikmati, dan mengakui dengan hati, ya Allah, Engkaulah yang memberi segala nikmat, ya, wa iqrarul qalbi bin amilah, dengan nikmat Allah, wa bil arkan, orang bersyukur harus dengan ucapan hati dan juga perilaku. Karena itu surat mengatakan fa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau orang banyak diberikan oleh nikmat Allah, maka harus fahadits, dikabarkan. Ya, selesai dokter misalkan bersyukur, ya, di rumah ya bagi-bagi kepada tetangganya yang kurang, yatim piatu. Nah, gitu. Ada gendurenannya, kalau orang Jawa genduren ya, brokoan ya. Jadi itu bagian dari kita bersyukur pada Allah. Terima kasih Bapak sekalian. Adapun yang 5 yang nanti di akhirat akan kita bahas di dalam kesempatan pada insya Allah Sabtu yang akan datang. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.